Lebih diutamakan puasa Syawal atau puasa qada, bayar utang puasa. Ibu-ibu yang kemarin punya utang 7 hari, nanti selesai Ramadan masuk bulan Syawal, qada dulu 7 hari, setelah qada 7 hari baru puasa 6. 7 tambah 6 13. 13 hari puasa, habis dong kue hari raya. Yang paling afdal 7 tambah 6. Tapi kalau nggak bisa, ibu puasa qada saja 6 hari di bulan Syawal. Siapa yang puasa qada 6 hari di bulan Syawal, otomatis dapat pahala sunat Syawal. Niatnya satu, saya niat puasa qada besok hari lillahi ta'ala. Kebetulan hari Senin di bulan Syawal, maka dapat 3. Qadanya lunas 1 hari, dapat pahala puasa Syawal, dapat pahala puasa Senin. Siapa yang ngomong demikian? Syekh Atiyah Saqar. Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Dia ngutip pendapat siapa? Imam Abu Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i. Ustaz kok ngomongnya ibu? Karena ibu yang kemarin tinggal 7 hari. Ternyata bapak tinggalnya 14 hari. Sama, artinya bapak-bapak juga nanti puasa 6 hari di bulan Syawal, niat qada, automatically, otomatis dapat pahala puasa sunat 6 hari di bulan Syawal. 6 hari, 30 hari aja bisa, masa 6 hari nggak bisa? 30 hari bisa, karena semuanya puasa. Puasa 6 berat. Saya pas puasa 6, turun dari atas, datang pegawai, Ustadz, ya silakan ambil nasi kotak. Saya puasa. Besok khutbah di masjid, selesai khutbah, Ustadz ayo ke rumah makan. Loh, saya puasa. Begitu selesai puasa, nggak ada yang ngajak makan. Godaannya besar, luar biasa. Semoga Allah senantiasa memberi kesehatan lahir dan batin Ustaz. Bagaimana baca surat Yasin pada malam Jumat? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dosanya sudah diampuni Allah. Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, pada waktu subuhnya dosanya sudah diampuni Allah. Malam Jumat itu malam apa enggak malam? Siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, subuhnya sudah diampuni Allah. Malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, kecuali malam Jumat. Enggak ada pengecualian. Mestinya baca Yasin tiap malam. Tapi kenapa dia baca malam Jumat? Karena kebetulan malam Jumat malam Sayyidul Ayyam, induk dari segala malam. Maka baca Yasin malam Jumat bagus, enggak salah. Itu hadisnya hadis palsu tuh Pak Ustadz. Hadisnya saya ambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir yang ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir. Dalam kitab Abul Fida Ismail Ibnu Katsir namanya Tafsir Al-Quranil Azim, dalam muqaddimah surat Yasin, apa komentar Imam Ibnu Katsir? Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, bagus, bisa diamalkan. Silakan amalkan. Nah, yang baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Baca Yasin pelan. Ini banyak yang baca Yasin. Turja'un. Apa itu? Ustadz, apakah ibadah yang ditunjukkan dengan tujuan mengajak kebaikan terhitung riya? Tarkul amal li ajli nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Duit sudah siap 100.000. Sudah siap. Mau masuk ke kotak. Kotak lewat di depan. Tidak jadi memasukkan uang ke kotak karena takut riya. Karena takut dipuji orang. Tarkul amal li ajli nas riya. Tidak jadi beramal karena takut dipuji orang, riya. Wal amal li ajlihim syirik, beramal supaya dipuji orang syirik. Sengaja nunjukkan 100. Streaming syirik. Lalu yang baik itu bagaimana? Luruskan niat, masukkan. Luruskan niat. Jadi jangan takut. Ini anak-anak muda nggak ke masjid. Ente kenapa nggak ke masjid? Takut riya. Tetap langkahkan diri ke masjid. Mas, mau ke masjid? Ya. Semoga jadi suami yang soleh ya. Dipuji orang, ada juga yang ngejek. Mau kemana? Ke masjid. Si Anu kemarin ke masjid 2 hari mati. Apa jawabnya? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Lu bilang gua anjing ya?
Segala sesuatu yang ada di bumi ini Allah sudah atur. Semua sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Lalu siapa yang menggerakkan manusia ketika ia bermaksiat? Apakah Allah yang mengaturnya? Bertambah itu larangan Allah. Siapa yang menggerakkan manusia ketika dia berbuat maksiat? Yudillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah. Wa ma yudillu bihi katsira. Banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak orang yang diberi hidayah. Mas, ayo ke masjid yuk. Enggak, aku sesat. Kenapa kamu sesat? Allah sudah menyesatkan aku. Ini dalilnya. Yudillu bihi katsira. Dia hafal dalilnya. Bro, ayo kita ngaji yuk ke Azikra. Enggak, aku sudah sesat. Kenapa kau sesat? Allah menyesatkan aku. Ini dalilnya. Yudillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Kamu tahu siapa yang disesatkan Allah? Siapa? Ini dia. Ini bahayanya kalau tukang khitan baca ayat. Ini ayatnya dipotong. Baca ujungnya. Yudillu bihi katsira. Banyak yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira. Banyak yang diberi hidayah oleh Allah. Ujung ayatnya. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Yang disesatkan Allah itu orang yang fasik. Orang yang fasik itu siapa? Orang yang sudah tahu perbuatan itu enggak benar, salah, dalalah, tapi tetap juga dia lakukan, maka Allah sesatkan dia sekalian. Kamu jangan ke sini, jangan kemari, jangan ini, jangan. Tapi dia tetap juga disesatkan Allah sekalian. Nah, kamu mau sini, ya nyasar sekalian. Sebagai apa? Hukuman dari Allah SWT. Jangan salahkan Allah. Bukan orang-orang baik yang disesatkan Allah, tapi orang yang sudah tahu mana hak, mana batil, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih, tapi dia tetap juga disesatkan Allah sekalian. Azaghallahu qulubahum. Allah memalingkan hati mereka. Allah memalingkan hati mereka. Siapa itu orang yang dipalingkan hatinya? Baca ayat sebelumnya. Falamma zaghu. Ketika hati mereka berpaling, azaghallahu qulubahum. Dipalingkan Allah sekalian hatinya. Makanya kita selalu minta, ya Allah jangan palingkan hati kami. Rabbana la tuzigh. Karena kalau sudah zaghu, berpaling, dipalingkan Allah sekalian. Allah beri kita telinga, gunakan. Allah beri kita mata, gunakan. Allah beri kita hati dan pikiran, gunakan. Allah berikan kita kekuatan tenaga, gunakan. Allah berikan kita kehendak, keinginan. Kelak semua ini akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Inna sama, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini dulu aku beri kepada engkau, kau pakai kemana aja? Semua akan ditanya, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta pertanggungjawaban, diminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjawab segala pertanyaan itu nanti insyaallah. Ustadz, bagaimana kabarnya? Baik, apik, tenan. Semoga senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT sampai yaumil qiyamah. Amin. Ustadz, sudah lama sekali saya ingin mencium tangan Ustadz, karena saya selalu, panjang ceritanya nih, lalu kepada tafaul kepada ulama dan mengambil berkah wasilah ilmunya. Tapi saya sulit sekali karena ada orang yang menghalangi dengan sengaja, sampai orang tersebut dihalangi kepalanya. Kami ingin menyalami Ustadz karena keberkahan. Besok hari terakhir sengaja tegak sendiri sampai bersalaman. Saya kalau pengajian di masjid di Pekanbaru salaman sampai habis. Nah, besok di hari terakhir kita salaman. Tapi salam aja, jangan foto. Satu orang 1 menit lama. Kalau mau foto, kasih HP satu orang, dia ambil dari atas. Salam. Jadi bukan angku, bukan sombong. Dah. Somat, Ustadz Somat, ingat, orang yang menyalami itu mungkin lebih dulu masuk surga 100.000 tahun daripada engkau. Kau duduk di atas, kau ceramah, tapi mereka ini mungkin lebih mulia, hatinya lebih bersih. Saya yang minta doa, saya yang minta barakah. Sama-sama kita nanti saling memberikan syafaat orang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kedekatan Umar bin Abdul Aziz dan Atha bin Abi Rabah kepada rakyatnya, kami mohon jangan halangi kami. Sungguh kami ingin lebih dekat dengan pewaris para nabi hingga sakaratul maut menjemput nama. Maka bertakwalah kepada Allah. Iya, saya takut sama Allah. Siapa nggak takut sama Allah? Kan sudah dikasih tahu kemarin hari terakhir insya Allah.
Sungguh hubungan saya guru dan muridnya akan berlanjut sampai pada hari akhir. Mohon maaf atas kelancangan saya yang dhaif ini. Semoga Ustaz senantiasa bertakwa kepada Allah. Mohon doa untuk saya. Ala hazihinniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah ini ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, para kiai guru-guru kami, wali man sabaqana, saudara yang sudah mendahului kami, wali asatizatina, para ustaz-ustaz membimbing jiwa kami, wali azwajina, pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina, anak cucu keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majlis ini ya Allah, wali man ghaba anna, yang tidak dapat hadir, niatnya sudah ada tapi karena terhalang uzur syar'i, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, tidak ada kesulitan kemudahan kecuali Engkau menjadikan yang sulit itu mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla, Engkau menjadikan segala yang sulit menjadi mudah ya Allah. Ya muyassir kulla asir, wa Engkau yang memudahkan segala yang sulit. Fa inna kulla asirin 'alaika yasir, sesungguhnya segala yang sulit menjadi mudah padamu ya Allah. Fayassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami, wa 'allimna ta'wil, ajarkan kami ilmu yang benar, warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman yang lurus yang benar ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saudara-saudara kami yang ingin mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan yang halal. Allahumma aghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami menjauhkan diri dari yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.